Semua orang hidup ingin mati dengan damai, tapi tidak ada kedamaian jika matinya sebagai tumbal. Mati sebagai tumbal itu mengenaskan. Mereka hidup dalam mati, diperbudak dan tersiksa. Itu yang kulihat saat aku bertemu korban tumbal penglaris di salah satu rumah makan. Sebut saja rumah makan X. Sepertinya dia belum lama menjadi tumbal, karena wujudnya masih seperti manusia pada umumnya. Hanya saja kondisinya mengenaskan. Penampilannya dekil dan tidak terurus. Wajahnya menyeratkan keletihan yang amat sangat, karena dia diperbudak dan dipaksa bekerja tanpa kenal waktu. Bagaimana tidak? Selain harus memanggil pembeli dengan berdiri di depan warung, dia juga harus membuat pembeli merasa masakannya lezat, sedap, serta ketagihan. Bagaimana caranya? Dia memanggil pembeli dengan berdiri di depan warung sambil melambai-lambaikan tangan. Memanggil, yang dipanggil adalah jiwa kita, sehingga ada hasrat dalam hati kita untuk singgah. Membuat masakan terasa sedap dan lezat, caranya dengan menjilat piring yang akan digunakan untuk menyajikan hidangan, serta meludahi masakan yang siap dihidangkan. Kenapa yang diludahi masakan yang siap dihidangkan? Konon katanya, makanan yang kena ludah demit itu cepat basi. Jadi, kalau Anda beli makanan dari tempat, dari restoran, atau dari mana saja, padahal masih baru, tapi sampai rumah basi, itu tanda-tanda adanya penglarisan tersebut. Tumbal penglaris rumah makan X, sebut saja namanya dia, dulunya adalah karyawan rumah makan itu. Semasa hidup, dia tidak pernah tahu kalau dirinya akan ditumbalkan. Baginya, majikannya adalah orang yang baik dan dia hormati, selalu memperhatikan kebutuhannya. Jika pulang dari bepergian, majikannya selalu membawakan oleh-oleh untuknya. Dia senang dan gembira. Tanpa curiga apa-apa, dia menyantap oleh-oleh yang diberikan majikannya. Setelah dia mati, baru dia tahu kalau semua kebaikan majikannya adalah tipuan. Oleh-oleh makanan yang selalu disantapnya dengan gembira adalah makanan penanda. Barang siapa makan makanan itu, dia akan menjadi tumbal. Maka begitulah, ketika tiba saatnya dia ditumbalkan, dia pun mati. Mati mendadak karena tersedak makanan. Tapi majikannya pintar. Sebelum dia tiba saatnya dia diambil, dia diberi cuti pulang kampung. Di kampung itulah dia mati, karena tersedak makanan. Orang menganggap kematiannya sebagai kecelakaan. Jadi tidak ada yang menghubungkan antara kematiannya dengan rumah makan tempatnya bekerja. Orang mati sebagai tumbal itu gentayangannya tanpa tujuan. Begitu pula dia ini. Dia bingung dan ketakutan melihat jasadnya dikubur, tapi belum juga ketakutannya hilang, dia sudah dipanggil. Dan tiba-tiba saja dia berada di rumah seorang dukun. Disitulah dimulainya perbudakannya sebagai tumbal. Dia diminta mengabdi pada majikannya. Dia memang kembali bekerja di rumah makan itu, tapi sebagai demit, dia tidak mendapat bayaran apa-apa. Padahal pekerjaannya banyak dan berat. Mula-mula memang dia diperhatikan, diberi sesaji, tapi karena warung makannya semakin ramai, dia pun terlupa. Kadang-kadang dia ingin kabur dari sana, tapi tidak bisa karena dia sudah diikat. 7 hari setelah kematiannya dulu, dia pernah melihat sebuah pintu dari cahaya terbuka di depannya. Begitu pula di hari ke-40, ke-100, atau di waktu-waktu tertentu. Tapi karena dia terikat, dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Lama-lama pintu cahaya itu pun tidak pernah muncul lagi. Dia pun terdampar di dunia manusia dalam wujud arwah, diperbudak manusia dengan menjadi pelayan rumah makannya tanpa imbalan. Orang yang mati sebagai tumbal penglaris seperti dia ini, arwahnya masih berwujud manusia seperti kita. Tapi jika terlalu lama berada di dunia manusia dan melakukan aktivitas yang sama, maka lama-kelamaan wujudnya akan berubah. Bibirnya menguncup, lidah memanjang, dan tak ada lagi yang mengenali dia sebagai dia. Orang akan menyebut dia demit penglaris.